keluarga kerajaan, selamat datang di Rock Ministry TV. Saya Anita, saya sangat senang menyambut saudara yang melihat video ini melalui YouTube channel atau di media sosial lainnya. Selamat datang di keluarga kerajaan Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Dia memiliki banyak cara untuk mengarahkan, melatih, dan membangun setiap kehidupan orang percaya. Dia akan memberikan kejutan-kejutan yang luar biasa, bahkan di masa padang gurun yang kita alami. Karena itu, saya mengajak kepada saudara untuk membagikan kabar sukacita ini di seluruh aspek kehidupan saudara. Bahkan di sosial media yang kita punyai, biarlah apa yang kita post dapat membangkitkan iman mereka kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, kami sangat senang menyambut saudara menjadi bagian dari keluarga Rock Ministry. Bagi saudara yang ingin mendapatkan info lebih tentang Rock Ministry, dapat subscribe YouTube channel dan follow media sosial berikut untuk mendapatkan update konten-konten yang membangun iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Warga kerajaan Allah, mari ciptakan waktu yang berkualitas untuk mengenal Yesus lebih lagi melalui program Voice of Victory. Tayang setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 WITA hanya di Rock Ministry TV. Jesus bless you. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Warga kerajaan Allah yang diberkati dan dikasih, yang dikenan oleh Tuhan. Sama-sama kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sampai detik ini kita melewati banyak hal.
namun yang pasti bahwa Tuhan itu tetap ada menyertai kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan sebelum kita mulai ibadah di pagi hari ini. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 91 ayat yang ke-9. 3, 2, 1. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sebab Dia nyata, Dia ada menyertai kita semuanya. Amin. Terpuji nama Tuhan. Kami berikan syukur bagimu Tuhan. Terima kasih untuk hari yang Kau beri. Anugerah-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk kemurahan demi kemurahan, penyertaan dalam hidup kami. Kami berikan syukur kami kepadamu Tuhan. Dan kami persembahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Abba. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur padamu pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidupku yang telah ku lewati tak lepas dari kasih-Mu. Nafas hidup yang baru itu semua dari-Mu. Berkat demi berkat-Mu Kau sediakan pada waktu-Mu. Semuanya Kau berikan bagi yang percaya. Terima kasih, terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna dalamku, tak pernah ku kekurangan. Sebab Kau Allah penyediaku, ini yang ku punya. Ucapan syukur dari hatiku. Syukur bagi-Mu Bapa. Hidupku yang telah ku lewati tak lepas dari kasih-Mu.
sediakan pada waktumu, semuanya kau berikan. Bagi yang percaya, terima kasih, terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna dalam
kami. Haleluya. Yang percaya serukan haleluya. Katakan amin. Mari kita puji namanya yang besar, amin. Namanya yang kudus, dia layak diagungkan dan ditinggikan. Haleluya. Come on. Sebab Engkau ajaib buat kami Tuhan. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Nyanyikan bersama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Semua tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, tak pernah berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Hey. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya, tak pernah berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, tak pernah berubah. Come on. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Sama-sama serukan. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Come on. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Yesus ajaib, yang berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja kita. Terima kasih Yesus Tuhan. Sama-sama serukan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Katakan dengan iman. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, amin. Ada mujizat, haleluya. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Terima kasih ke Tuhan yang hidup. Haleluya. Kami puji Engkau Raja segala raja. Penyertaan-Mu bagi kami. Haleluya. Ayo umat pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat
dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjingan Yesus Raja. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang. Sorak-sorai kemenangan. Umat kemenangan pada Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab di mana namamu ditinggikan, diagungkan. Engkau nyata bagi kami tempat ini Tuhan. Hadiratmu nyata Tuhan. Terima kasih. God will make a way where there seems to be no way. He work in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. God will make a way. There seems to be broken way we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way.
trust in you, Lord. Kami percaya Tuhan padamu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Shalom warga kerajaan. Kalau kita memberi nama pesan singkat ini, saya beri nama Bapa yang terlalu baik. Ketika murid-murid Yesus dalam Injil Lukas pasal 11 berkata, Guru ajarkan kami berdoa seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. So ini adalah doa murid-murid ya, bukan doa Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus Yohanes 17. Katakan kalau berdoa, Bapa kami yang ada di sorga, dipermuliakanlah namamu. Tujuan hidup kita adalah mempermuliakan nama Dia ya. Bukan karena Dia kurang kudus kita bilang dikuduskan namamu. Tetapi justru melalui apapun yang kita hadapi, kita tahu Sang Bapa itu memelihara hidup saudara dan saya. Dan kemudian Dia memberi perumpamaan tentang cara berdoa. Apabila seorang sahabat datang kepada sahabatnya di tengah malam. Doa itu adalah suatu permohonan kepada seorang sahabat. Tapi sahabat kita tidak equal ya, tidak seimbang. Dia adalah raja yang mulia itu. Sahabat, tolong dong, ada teman datang, saya tidak punya apa-apa. Tanda kita datang pada Tuhan, hanya orang rendah hati berdoa. Ya dia minta tolong, pinjamkan kepadaku 3 roti. Saya percaya dia tidak akan menagih kita karena dia terlalu kaya. Dia berkata begini, masakan aku tidak akan memberikan, sekalipun aku sedang rumah dan anak-anakku bersama dengan aku. Loh kalau anak-anak itu tersedia semuanya. Siapakah saudara dan saya? Kita ini bukan anggota gereja. Kalau kita sudah lahir baru, ya, kita adalah warga kerajaan Allah. Kita adalah putra putri dari Sang Bapa. Jadi jangan tetap jadi anak-anak, tetapi ya, ini anak-anak sudah tidur bersama aku. Betapa intimnya. Bukan di pelataran, ya, bukan di ruang tamu, tapi satu kamar dengan Sang Bapa. Saya punya jemaat, tempat tidurnya tuh lebarnya 3 meter. Tempat tidur saya besar, Super King 2 meter. Sebab kita tidak ada anak. Tetapi ini 3 meter. Why? Itu ada mungkin 4 meter ya. Jadi 2 kali Super King 4 meter. Karena 2 putrinya tidur bersama mereka. Begitu intimnya. Kalau kita ada dalam kamar Sang Bapa, everything will be taken care of. Lalu kemudian, masakan dia tidak bangun? Juga karena sifatnya yang tidak malu itu. Karena dia minta terus, dia ketok pintu. Karena itu dia berkata, ketoklah pintu, pasti dibukakan. Carilah, kamu akan mendapat. Dan firman Allah berkata, search and you will find, kan? Ya, ketoklah pintu, mintalah. Karena itu tidak usah malu, minta. Kita belajar dari Bartimius. Dia berkata, Yesus anak Daud, putra Daud, kasihanilah aku. Itu doa pengemis. Ketika dibilang diam, dia berteriak lebih keras. Ini pelajarannya saudaraku. Lalu dia berkata, kalau kamu sebagai bapak yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Tidak mungkin kalau kamu minta roti diberi batu. Tidak mungkin. Minta telur diberi kalajengking. Tidak mungkin. Minta ikan diberi ular. Bentuknya kan mirip ya. Tetapi tidak mungkin. Karena dia bapak yang terlalu baik. Kiranya kita mengerti. Dalam bulan ini saya berdoa dalam hidup saya. I will raise up many sons and many good fathers. Sebab dunia ini membutuhkan bapak lebih dari apapun. Lebih dari konglomerat, lebih dari presiden. Tetapi bapak-bapak yang baik. And will start from you and from me. Di mana kita tahu bagaimana memelihara anak-anak kita. Pelajaran dari Lukas 11 ini sangat jelas. Tapi boleh minta. Mintanya itu bukan sebagai pengemis, tapi anak kepada Bapa. Saya tidak pernah sulit meminta pada Bapak. Saya ketemu teman-teman saya yang bapaknya itu jahat. Bapak saya itu, papa saya pribadi sangat murah hati. Saya masih ingat saudaraku, dia cuma punya 2 arloji. Ya, saya kebetulan suka arloji saudara ya. Dia punya 2 arloji. Satu arloji yang dia pakai hari-hari itu mereknya, sebut merek lah Citizen. Yang satunya Girard Perregaux. Dari nama itu aja saudara tahu itu arloji Swiss yang mahal harganya. Dia berikan saya yang terbaik. Lu pakai ini, gua udah tua kata papa saya. Nah,
Dia selalu beri yang terbaik buat saya. Kalau Bapak di bumi itu yang begitu, apalagi Bapak di sorga. Saya tidak pernah sampai teriak-teriak minta. Saya cuma bilang, Bapak saya ada kebutuhan. And boom, Tuhan begitu baik. Bapak di bumi, biarlah itu jadi saudara dan saya. Dan kiranya kita percaya kita punya Bapak di sorga yang sungguh-sungguh memelihara kita. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Salam sehat dan selalu sejahtera bagi kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Beberapa kesempatan yang lalu ada seseorang yang bertanya kepada saya. Pertanyaannya seperti ini, Pak Kris, apakah kita tetap harus memberi atau menabur dalam persembahan selama kita mengikuti ibadah secara online? Warga kerajaan, selalu menarik memang jika kita berbicara mengenai persembahan kepada Tuhan. Ada yang memahaminya sebagai suatu kewajiban, tapi ada juga yang akhirnya tidak pernah lagi memberi karena berbagai alasan. Nah, dalam kesempatan ini kita akan merenungkan mengenai cara mengelola berkat Tuhan. Alkitab mencatat salah satu cara untuk mengelola berkat Tuhan adalah dengan menaburkan benih. Sama seperti seorang petani yang harus menyisihkan sebagian hasil panen yang diperolehnya untuk kemudian ditaburkan kembali sebagai benih, kita pun perlu untuk menyisihkan sebagian berkat yang kita peroleh. Untuk kemudian apa? Kemudian ditaburkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan tentunya. Dalam kitab Kejadian 8 ayat 22 dikatakan di sana, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan juga malam. Warga kerajaan dikasih Tuhan, ketahuilah bahwa apa yang kita tuai di masa depan itu ditentukan oleh keberanian untuk menabur di masa kini. Saya belajar satu hal di sini. Abraham berani untuk menabur ketaatan pada Tuhan. Dengan apa? Dengan mengorbankan putra satu-satunya. Apa yang dia dapat Bapak Ibu Saudara? Abraham menuai keturunan sebanyak bintang di langit dan juga pasir di laut. Nah, hal lainnya juga dilakukan oleh Ishak yang terus menabur dan terus menabur hartanya. Dan ia menjadi sangat kaya. Itulah kebenaran yang berasal dari firman Tuhan. Selama bumi masih ada, maka hukum menabur dan menuai akan terus berlaku. Taburan adalah suatu benih yang sangat potensial yang akan membawa dampak positif bagi kita. Setiap taburan yang telah kita tabur tidak akan menguap atau kembali dengan sia-sia. Karena dalam sebuah taburan atau pemberian yang kita kerjakan, ada kuasa yang besar di dalamnya. Taburan atau pemberian yang kita lakukan dapat meredakan kegeraman, Amsal katakan seperti itu. Mendatangkan apa? Mendatangkan tuntunan ilahi dan juga mendatangkan perlindungan ilahi. Bahkan akan membuka jalan bagi setiap rencana Tuhan untuk tergenapi dalam kehidupan kita. Tentu saja itu akan juga mendatangkan berkat Tuhan dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Saat kita menabur dengan kesungguhan hati kita, ada kuasa besar dalam setiap taburan kita. Sehingga Tuhan pun akan menyatakan mujizat-mujizatnya dalam kehidupan kita. Menabur di sini bukan hanya berbicara tentang uang atau harta kita saja Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat, kita juga bisa menabur kasih kita, kata-kata positif kita, perhatian kita, pengampunan dan lain sebagainya dalam keseharian kita tentunya. Saat Anda tidak berhenti untuk menabur dan terus menjadi berkat bagi orang lain, Anda akan menuai unlimited harvest. Amin. Hari ini ketika sudah bergabung dalam ibadah online service, ini merupakan rangkaian ibadah yang lengkap. Kami juga memberi kesempatan setiap warga kerajaan Allah yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Dan tentunya diberkati dengan pelayanan kami, serta rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih lagi. Kami telah menyediakan beberapa cara untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk bisa menabur. Yang pertama yaitu dengan scan QR Code untuk electronic payment yang Bapak Ibu akan kerjakan. Dan yang kedua melalui rekening bank berikut ini untuk transaksi melalui internet banking maupun bank transfer. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap menabur benih yang terbaik yang kami miliki. Ajar kami selalu untuk melakukan setiap perintah-perintah daripada firman-Mu. Kami percaya ada kuasa besar dalam setiap taburan yang kami kerjakan.
Dan ajar kami Tuhan untuk selalu setia dalam menabur. Karena kami rindu mengalami unlimited harvest dalam kehidupan kami. In Jesus' name, amen. Selamat menabur dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Get ready for the unlimited harvest on your life. God bless you. Saudara yang kasih Tuhan, judul message hari ini, The Resting Place. Tempat perhentian. Di mana-mana saya dengar, aduh sudah capek, udah bosen, lagi bete. Di dalam Keluaran pasal 17, ini praktis saudara, ini senjata yang dilarang, yang diizinkan masuk di pesawat loh, enggak percaya? Nah, ngomong saya gembala saudara. Kebetulan dress code-nya minggu kelima ini memang modelnya begini. Karena hidup ini adalah perjalanan. Keluaran pasal 17. Kemudian berangkatlah segenap bersama-sama nih jemaah Israel dari padang gurun Zin. Zin itu artinya berduri. Ketika Tuhan menciptakan Taman Eden, mawar pun tak berduri. Untuk melindungi dirinya. Karena semuanya baik. Singa makan rumput bersama dengan domba. Tetapi hari-hari ini mungkin ada duri-duri dalam keluargamu. Duri menyakitkan ya. Saudara yang kasih Tuhan, mereka berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Bukan maunya sendiri. Sesuai dengan perintah Tuhan. Berapa banyak saudara percaya apa yang terjadi hari-hari di seluruh dunia, ya, itu seizin kehendak Tuhan. Tapi yang di sini dibilangkan adalah sesuai perintah Tuhan adalah umat Tuhan. Tidak semua orang termasuk yang pakai kalung salib di ruangan ini adalah umatnya Tuhan. Hanya mereka yang bertobat dan lahir baru. Tetapi mereka sampai ke Refidim. Refidim artinya the resting place. Tetapi di sana tidak ada air. Airnya makin menipis. Dan seperti saya sampaikan pada saudara, saya sebagai gembala sering mengalami bulan Januari itu saya jadi agak repot. Bukan karena perayaan Natal. Banyak ribut suami istri. Kamu sih kurang usaha. Lihat ini. Airnya sudah mau habis. The resting place, not the fighting place. Lalu apa yang terjadi? Mereka menyalahkan Musa. Mereka bertengkar dengan Musa. Dan mereka berkata, mana ini? Kok tidak ada air? Ketika mereka makin haus. Satu hari ada hamba Tuhan gembala dapat dari yang biasanya itu orang tuh jauh dari Tuhan. Dia bilang, pastor, GBU, GBU, GBU. Oh God bless you. Bukan, gue butuh uang. Lalu dia menuduh Musa. Yang dituduh bukan Musa. Bosnya Musa. Tuhan. Adonai. Yang baru kemarin masih turunkan roti dari surga. Bahkan saya percaya karena disebut kehausan bukan kelaparan. Pagi itu mereka baru menerima roti dari surga. Waduh itu mana itu. Saudara itu multivitamin. Tidak ada yang pilek, tidak ada yang pusing, apalagi vertigo. Tetapi ketika kehausan, manusia itu tidak bisa tanpa air lewat 3 hari. Tidak bisa tanpa makanan, tapi minum. Ya, kalau tanpa makanan 30 hari. Dan tidak bisa tanpa udara, oksigen 3 menit. Ingat KRI Nanggala? Dan tidak bisa
dan tidak cocok hidup dalam kegelapan. Mereka perlu terang. Dan semuanya itu ada pada satu pribadi, Yesus Kristus. I'm the light of the world. Hei, barang siapa haus datang kepadaku dan minum. Maka dari hatinya akan mengalir sungai-sungai. Sungai loh, bukan sumur. Aliran-aliran air kehidupan. Dia berkata pada perempuan Samaria, kalau kau minum air ini, merek apapun, kamu akan haus lagi. Termasuk sumur dari nenek moyangmu ini. Ini aku yang memberi, kata Yesus. Tapi kalau kamu minum air dari air yang kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus lagi. Malahan kamu akan jadi distributor. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Tapi mereka upset. Padahal perutnya masih kenyang loh. Cuma haus. Apa yang Tuhan paling gak suka dengan kita? Bersungut-sungut. Lalu kemudian saudara, Musa berkata, kenapa kamu bertengkar dengan aku? Risiko saudara jadi gembala. Kemarin itu di Surabaya satu hari saya sedang merenungkan firman. Ada orang datang marah-marah. Loh, kenapa kamu marah sama saya? Ya saya marah sama Tuhan cuma nggak kelihatan. Ya aku marah sama kamu. Karepe dhewe. Maksudnya itu tadi periksa kehidupan kita. Waktu tadi kita nyanyi selalu memuji Tuhan. Betul. Sungguh senangnya jadi anak Tuhan kemana-mana. Ngapain? Memuji Tuhan. Hai. Selalu bersuka cita. The joy of the Lord is my strength. Sudah terbukti ya? Masuk rumah sakit, kondisi berat. Saya baru diberitahu, dokternya baru ngasih tahu belakangan. HSCRP itu paling tinggi boleh 10, saya 100 lebih. Artinya sudah masuk dalam darah bukan cuma virus tapi bakteri yang lain-lain. Here I am, hari ketiga. Sembuh, tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Lalu Musa berkata, Tuhan bagaimana ini mereka mau melempari aku dengan batu. Dosa apa yang dianggap berat? Pemberontakan kepada otoritas. Anak pada orang tua. Ini saya lagi nangani satu keluarga. Anaknya itu kurang ajar yang luar biasa. Dia tidak lagi panggil mama. Kamu. Hati-hati. Pemberontakan dalam kerajaan Allah itu makar. Istri pada suami, suami kepada pimpinan, kepada pemimpin rohani. Tuhan ini maunya apa sih? Dengar. Firman Allah mengatakan dengan jelas. Mereka dalam perjalanan sesuai perintah Tuhan. Tapi Tuhan kok ya sabar. Pergilah ke Gunung Horeb. Kepada batu yang ada di Gunung Horeb itu. Engkau bersama para pemimpin bangsa ini. Dan aku akan ada di sana. Wow. Aku akan ada di sana. Pukullah batu itu. Dan dari dia akan keluar air. Pukul. Kelar. Air. Ketika air keluar, ketika Tuhan memberkati kita, ketika Tuhan memulihkan kita, siapa yang datang? Amalek datang. Amalek itu menggambarkan semua musuhnya Tuhan. Dan pada saat itu Musa berkata kepada Yosua, krisis ini masih bukan kelaparan sih ya, kesukaran. Lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggal. Saudara dengar, menimbulkan pemimpin-pemimpin baru. Kelihatan siapa pemimpin, siapa ekor, siapa kepala.
Tetapi aku akan naik ke atas bukit dan memegang tongkat Allah. Tongkat Musa jadi tongkatnya Allah. Tongkatmu yang kau pakai untuk membelah laut. Hidup mengikut Tuhan itu penuh dengan supernatural. Penuh dengan mujizat. Hal yang tidak pernah saya alami seumur hidup adalah saya sudah sering cerita setiap kali saya khotbah. Saya dikirimi makanan tuh tidak karu-karuan banyaknya setiap hari. Bahkan ada bom, dikasih bom 2, durian gede. Ojo ngiler. Every day, tanpa putus. Ada ayat Yesaya 33 ayat 15 sampai 17, tolong ditampilkan. Yesaya 33 ayat 15 sampai dengan 17. Firman Tuhan berkata orang yang hidup dalam apa? Walk righteously. Orang benar dalam Alkitab Perjanjian Lama Zedek. Dengar Melkizedek, the king of righteousness. Dan juga saudaraku kebenaran itu sedekah. Bahasa Arab ada miripnya, sedekah. Orang benar suka memberi apa? Sedekah. Hatinya mudah terenyuh kepada orang yang susah. Dan kemudian yang menolak hasil rampasan. Amin. Hasil pemerasan. Yohanes Pembaptis berkata kepada tentara Romawi, cukupkan diri dengan gajimu, jangan memeras. Dan juga menolak. Nah itu kungfunya ya. Pertama berjalan di jalan kebenaran. Grace and truth. Lalu menolak. Dan tidak mau menerima suap. Mengucapkan yang jujur. Mengucapkan yang benar. Mata tidak melihat kejahatan dan telinga tidak mendengar rencana penumpahan darah. Orang semacam itu akan dibawa Tuhan kemana? Tempat perlindungan, kubu di tempat yang tinggi. Siapa kubu itu? Yesus. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan mendapat selamat. Rotinya disediakan. Air minumnya terjamin. Matanya akan melihat sang raja dalam kemuliaannya. Bukan sang raja dalam kehinaannya waktu disalib. Atau sang raja yang cuma jadi manusia. Berjalan di pantai Galilea. Tapi sang raja dalam semaraknya. Bukan cuma itu. Diberi kemampuan melihat kekekalan. Negeri yang jauh. Mau? Nah kemarin itu saya dikirimi roti macam-macam. Saudaraku. Pertama roti kesukaan istri saya. 4 macam saudara. Lalu kue kesukaan saya. Nggak tahu dari mana dia. Banyak sekali saudaraku. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Jadi tidak perlu bersungut-sungut. Berapa hari? Hampir 600 hari. Ya, nanti tanggal 3. Ya, saya ke Surabaya. Aneh. Bir ajaib, bin mujizat. Yang di sini berhenti saudara. Yang di Surabaya. Pembantu kita bilang, Pak, kalau Bapak tidak ada di sini nggak ada orang kirim makanan. Makanan yang berlimpah-limpah saudara. Tetapi itu. Berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Memang Tuhan izinkan. Hidup ini adalah ujian. Hidup ini juga adalah pertempuran. Hidup ini adalah pertempuran. Hidup ini penuh tantangan. Ayo kita nyanyi lagi ya. Hidup ini adalah pertempuran. Hidup ini bait kedua. Penuh
dengan tantangan, selalu memuji Tuhan. Apapun yang terjadi, hidup ini menyenangkan Tuhan. Oh Tuhan, bentuklah diriku supaya ku selalu berkenan kepadamu. Aku selalu menanti Tuhan datang. Maranatha, terima mahkota kemuliaan. Oh Tuhan, bentuklah. Oh Tuhan, proseslah hidupku supaya ku selalu berkenan. Oh, aku selalu menanti Tuhanku datang kembali, kan ku terima mahkota kemuliaan. Haleluya. Kalau saudara mengerti ini, hidupmu luar biasa. Lalu ketika mereka bertempur, Musa berdoa syafaat. Segala yang terjadi itu untuk membuat kita mengerti siapa Tuhan kita. Yang pertama-tama, He's our resting place. Dalam hadirat-Mu aku puas. Dalam hadirat-Mu aku bebas. Amin. Di hadirat-Mu ada kesukaan. Di hadirat-Mu ada damai sejahtera. Siapakah The Rock yang dipukul itu? Dia ditusuk dengan tombak. Dan apa yang keluar? Air bercampur darah. Darah yang terakhir. 1 Korintus 10 ayat 13. Mereka semua telah melintasi laut dan ada di bawah perlindungan awan. Kalau kita sudah dibaptiskan, sudah mengaku percaya, dilahirkan kembali, kita dikeluarkan dari tanah Mesir. Tidak benar rencana Tuhan kita tinggal di padang belantara. Ketika menghadapi padang belantara kita bisa nyanyi, He will make a way, why there seems to be no way. Dia sanggup membuat sungai-sungai di padang gurun. Tetapi Ulangan 8 ayat 13 berkata, I bring you out to bring you in. I bring you out from Egypt, dari rumah perbudakan, house of bondage, to bring you in. Ulangan 8 ayat 13. The Rock 1 Korintus 10 mengatakan dengan jelas. The Rock is Christ. The Rock was Christ. Aku akan bersada padamu. Bukan Tuhan cuma hadir, tapi dialah batu itu. He's the resting place. Dialah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. 42 tahun saya ikut Tuhan. Dan saya tahu Tuhan adalah the God of full supply. Apa itu? The God of full supply. Rotinya disediakan, termasuk roti firman Tuhan hari ini. Air minumnya terjamin. Dia Tuhan bersama kita, Yehovah Shammah. Roh Kudus ada bersama kita. Amen. Tetapi dia juga adalah Tuhan panji-panji kemenangan kita. Ketika selesai menumpas Amalek, maka Musa berkata, Tuhan berkata, ingat untuk menumpas Amalek dari hidupmu. Apa saja yang jadi kebencian Tuhan? Mata sombong, lidah dusta,
kaki yang cepat menuju kejahatan, tangan yang menumpahkan darah orang tak bersalah, yang menimbulkan pertengkaran antar saudara. Semua itu dibenci Tuhan, itu Amalek. Dia adalah panji-panji kemenangan kita. Kibarkan panji-panjinya. Tadi yang lagu yang kita nyanyikan. Yahweh Nisi. Ketika Musa mengangkat tinggi. Jadi panji-panji kemenangan itu Kristus ya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Selalu ada kemenangan. Tetapi saudaraku, jangan nyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Satu hari saya diajak teman saya ke Buckingham Palace. Tempat kediaman resmi daripada Ratu Inggris. Memang bagus. Saya ada di depannya itu ada satu taman yang sangat indah. Saya baru sembuh dari penyakit kena virus waktu itu dan harus menerima banyak oksigen. Lalu teman yang undang saya ini berkata, tuh Ratu ada loh di istana. Loh, lu kok tahu dari mana? Itu loh bendera kan ada dua. Satunya bendera Inggris, Union Jack. Sebelahnya itu ada bendera, ya ada gambar mahkota gitu warnanya biru muda. Ada tulisan ER2 Romawi. Elizabeth Regina II. Itu tanda sang ratu ada di istananya. Dari mana orang tahu sang raja ada di sini? Ada satu lagu lama ya. Berbunyi begini. Bendera sukacita itu tanda sang raja ada di sini. Ketika kamu bersukacita, ketika kamu damai menghadapi apapun, bahkan bersukacita, orang tahu Tuhan yang hidup ada dalam hidup kita. Pakai kalung salib besar belum tentu. Saya perhatikan rapper, bandit-bandit juga pakai kalung salib. Pakai anting-anting salib. Belum tentu. Tetapi ketika ada orang memfitnah saudara-saudara berkata, haleluya Tuhan memberkati dia. They know that the king residence in your heart. Saudaraku, ada lagu sederhana. Ya, bunyinya gini. He's all I need. Ikut nyanyi bersama saya. He's all I need. Who? Jesus is all I need. Benar? He's all I need. He's all I need. Lord Jesus is all I need. Ayo nyanyi semua. Come on. He's all I need. He's all I need. Jesus is all I need. He's all I need. He's all I need. My Jesus is all I need. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tampilkan yang 1 Korintus 10 itu ayat 4 ya. Bahwa Tuhan Yesus adalah batu karang yang mengikuti kita. He's the rock that follow us. Mobil Toyota Land Cruiser, tangkinya itu 100 liter. 50 liter kiri, 50 liter kanan. Tapi itu pun akan habis. Uangmu berapa banyak akan tinggal tetes-tetes terakhir. Tetapi Kristus adalah raja dari kerajaan yang tak tergoncangkan. Senang enggak jadi warga negara yang tidak pernah mengalami inflasi?
yang tidak mungkin bangkrut, yang tidak tergoncangkan, supaya nyata yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Tepuk tangan bagi Raja kita. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani. The spiritual rock that followed them. Yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. And they all drink the same spiritual drink. Itu yang harus kita lakukan hari ini. For they drank of that spiritual rock that followed them. And that rock was Christ. Dan sekarang dalam alam perjanjian baru, bukan mengikuti tapi di dalam kita. Jangan cari pertolongan di luar sana. Dia tinggal bersama dengan kita. Ketika tangannya turun, apa yang terjadi? Israel terdesak. Ketika tangannya turun lagi, Israel benar-benar terdesak. Karena dia capek, ada Harun dan Hur. Saya pernah ditanya, apakah yang paling berharga dalam hidup Anda? Selain Tuhan Yesus tentu Pak Arifin dan Ibu lah dan istri Anda. Saya bilang sahabat-sahabat saya. Sahabat tuh tahu semua tentang kita. Tetapi mereka tetap mengasihi dan mendukung kita. Nanti akhir minggu ini ada adik misan saya ulang tahun ke-70. Dari dulu mulai kecil ya kita cuma 2 saudara laki dan kita saling mendukung. Bersyukurlah buat teman-temanmu. Yang call kamu waktu kamu perlu. Saya ada seorang saudara yang jauh, ya, dia di Jakarta, namanya Alex Kando. Pak Alex Kando ini saudaraku, enggak tahu gimana, dia suka mendoakan saya, puji Tuhan. Dan kalau saya lagi kehausan, kalau saya lagi ditekan, kalau saya lagi ngalami seseorang, dia mesti telepon saya. Sudah lama nih sebelakangan, kalau dulu telepon sekarang WA aja. Praise God untuk orang-orang semacam itu. Harun dan Hur mendukung. Pelayanan pendukung bukan pelayanan sederhana. Itu yang membedakan kemenangan atau kekalahan. Amen. Seorang yang berkata, aku percaya kamu kok. Aku tidak percaya itu berita-berita hoax tentang kamu. Aku percaya kamu. Aku kenal kamu. Perkataan yang membangkitkan. Dan firman Allah berkata, aku memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yang akan bersama dengan kamu untuk selamanya. Dialah Roh Kudus. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, kita belajar beberapa hal. Yang pertama, Jesus is our resting place. Matius 11, ayat 28 dan 29. Hai kamu semua yang letih lesu berbeban berat. Datanglah kepadaku. Kenapa banyak orang kecewa? Kamu datang pada manusia. Kamu datang pada temanmu, malah dicerita-ceritakan, malah ditertawakan. Tapi Yesus mengerti, Yesus peduli segala persoalan yang kamu hadapi. Yesus mengerti, Yesus sangat peduli segala persoalan yang kita hadapi sekarang. Amin. Datang padaku, belajar kepadaku, Corona Academy. Aku ini lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Hidup itu perjalanan. Saya biasanya kemana-mana perjalanan. Biasanya 1 tahun itu naik pesawat 90 kali. Jadi 4 hari sekali saudara. Ini sepatu perjalanan saya. Baru saya keluarkan saya pakai lagi karena biasanya cuma di rumah.
Hidup ini perjalanan. Dan perjalanannya berduri-duri saudaraku. Ya kadang-kadang ada kesulitan. Jangan bersungut-sungut. Karena Tuhan berjanji, I bring you out to bring you in. Not to stay in the wilderness. Hidup ini testing. Tempat di mana mereka bersungut-sungut itu namanya Massa dan Meriba. Massa itu artinya trial. Testing. Meriba artinya quarrel. Bertengkar. Apa tanda saudara cuma pengikut yang bersungut-sungut? Bertengkar. Saling menyalahkan. Saling menyalahkan pertama terjadi di Taman Eden. Pada waktu the fall. Lalu Tuhan berkata, jiwamu akan mendapat ketenangan. Siapa yang tadi malam tidur tapi seperti tidak tidur? Jiwamu tidak tenang. Come to Jesus. Saudaraku, kesimpulan. Saya yaitu kasih judul rest. Number 1, recharge yourself. Seperti HP. Saya punya sebuah alat pemberian kemenakan saya. Power bank. Tapi tidak pakai kabel. Cuma harus ditempelkan. Ditaruh aja. Dah. Dan dia akan memberikan charge. Rahasianya nempel. Di mobil saya itu juga ada. Jadi HP-nya tinggal ditaruh sana. Tapi pelindungnya mesti dibuka dulu. Taruh. Ngercat sendiri. Tidak boleh ada pemisah antara kita dengan Tuhan. Yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu adalah segala kejahatan dan dosamu. Yang encourage yourself in the Lord your God. Pada saat ini semua orang repot ngurusi diri sendiri. Jadi mesti punya seni menguatkan diri sendiri. Kita ingat duel antara Mike Tyson dengan Evander Holyfield. Kan Mike Tyson namanya jadi Abdul Malik. Jadi waktu masuk, saudara bisa bayangkan. Takbir. Ya, itu urusan mereka lah. Itu caranya. Tetapi Evander Holyfield masuk dengan tenang. Dengan tersenyum. Dan di bajunya ada tulisan. Filipi 4:13. Dan itu yang dia ucapkan. Dia masuk dengan mengucapkan, I can do all things through Christ who strengthen me. Aku cakap melakukan segala perkara melalui Kristus yang menguatkan aku. S, share your burden. Hati-hati kepada siapa share your burden. Ya. Yang paling aman ya kepada Tuhan Yesus. Kita lihat ketika David mengalami Siklak dibakar habis. Dan 600 tentaranya mau melempari dia dengan batu. David menguatkan kepercayaannya pada Tuhan Allahnya. Engkaulah kekuatanku, engkaulah mazmurku. Engkaulah yang mengangkat kepalaku. Tertulis di situ, David encouraged himself in the Lord his God. Lalu dia bertanya pada Tuhan. Banyak masalah terjadi dalam hidup kita kan hendak bertanya pada Tuhan. Dan yang terakhir, you need the touch from heaven. Sering saya ceritakan bagaimana ketika saya sendirian, malam pertama RSPTN Udayana di Jimbaran, gelap. Badan saya begitu lemah.
Duduk pusing saudara, muter. Dan saya mulai batuk yang tidak bisa berhenti. Apa yang saya perlukan? I need your touch. Amin. He touched me. Whoa, he touched me. And all the joy that floods my soul. Something really happened. And yes, I know that Jesus touched me and made me whole. Jangan lupa rest ya. Selalu recharge yourself. Kalau saya tidak mau pakai power bank, saya hubungkan langsung dengan sumber. Karena itu bisa selalu memuji Tuhan. Apapun yang terjadi. Amin. Barang siapa kurang hikmat, minta kepada Tuhan yang memberikan dengan limpah. Dengan tidak membangkit-bangkit. Tadi saya ajarkan bagaimana meminta kepada Raja itu. Kepada Bapak yang baik, terlalu baik itu. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Nah, saya cerita tentang istri saya. Waktu pindah kemari, ya culture shock lah. Benar-benar culture shock. Dari Surabaya, rumah 7 are, pengusaha, ke sini. Dan biasanya bersama dengan jemaat yang ribuan, puluhan ribu ke sini, persekutuan cuma 10-20 orang. Tapi itu dalam kehendak Tuhan. Dan istri saya itu kan sopan. Tidak pernah ngamuk-ngamuk. Dia cuma tanya. Tanyanya sopan sekali. Bahasa Inggris. Are you sure? Apa kamu yakin? Everything is so dark. Semua kok gelap semua. Kita tinggal di Jalan Tengku Umar. Ada satu keluarga baik sekali. Keluarga Pak Wirya itu taruh kita di satu kamar. Ya lumayan besar kamarnya. 4 kali 5 meter begitu. Tapi dari 7 arah saudaraku. Dan di situ cuma sekali-sekali ada motor. Atau seekor anjing menyala. Gelap. Tengku Umar, tidak ada apa-apa. Tahun 89 saudara. Dan dia mengalami depresi. Istri saya itu mendadak sesak napas. Tapi ini yang dia lakukan. Saya sudah doakan dia, tapi dia sendiri mesti encourage herself. Lalu dia nyanyi. Sebab suaminya tukang nyanyi, dia ketularan saudara. Kunci F ya. Dan ku gitu dilenyapkan oleh urapan. Dan bebanku dilepaskan oleh urapan. Dia undang, oh datanglah pengurapan. Penuhiku sekarang, ku sembah Kau Yesus Tuhan, Raja segala raja. Ayo bangkit berdiri. Dan ku itu dilenyapkan oleh urapan-Mu, dan bebanku dilepaskan oleh urapan. Undang, oh datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembah Kau Yesus Tuhan, Raja segala raja. Ku terima urapan-Mu, penuhiku. Oh,
Yesus Tuhan, Raja segala raja. Mari terima, aku terima urapanmu, penuhiku sikapasya kata halakalaba. Ku terima urapanmu sekarang. Terima kasih, oh Yesusku, atas kuasa urapanmu. Ku sembahkan Yesus Tuhan, Raja segala raja. Pikulah kuk yang akan kupasangkan, sebab kukku itu enak dan bebannya ringan. Kalau engkau merasa kuk itu berat, berarti itu kuk besi daripada Mesir, bukan kuk dari Tuhan Yesus. 42 tahun saya melayani Tuhan, and I declare, kuknya itu enak, bebannya ringan. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Hidupku ada di atas bukit batu, kubu pertahanan yang kuat. Mataku bisa melihat Sang Raja dalam kemuliaannya, dan Tuhan memberikan kekekalan. Segala sesuatu jadi enteng karena kita bisa melihat negeri yang jauh itu. Fukala hasyakatai. Dialah roti yang turun dari sorga itu. Bukan Musa yang memberi kamu makan di padang belantara pada nenek moyangmu selama 40 tahun tanpa berhenti. Tapi kalau kamu mau menerimanya, terserah kalau tidak percaya. Akulah roti yang turun dari sorga itu. Memberi kekuatan kepadamu, memberikan nutrisi kepadamu, menjamin kehidupanmu. Akulah bukit batu itu yang terpukul bagi engkau. Ingat Kristus. Haleluya, pandang Sang Raja dalam semaraknya. Dan minta Tuhan visi seperti Raja Wali, melihat negeri yang masih jauh. Dan pagi ini Roh Kudus berkata, beritahu kepada umatku, perjalananmu masih jauh. Berapa banyak saya percaya inilah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus. Kita makan dalam nama Yesus. Setelah makan dia ambil cawan berisi anggur sambil ini katanya. Inilah perjanjian baru dalam darahku. Yang dikatakan oleh Nabi Yeremia itu. Bukan lagi kamu, firmanku ditulis di loh batu tapi di hatimu. Akulah air kehidupan. I'm your life. Kristus yang adalah hidup kita. Karena itu kita angkat wajah kita ke atas. Di mana Kristus berada. Kristus yang adalah hidup kita tersembunyi di dalam Allah. Angkat tinggi dengan ucapan syukur. Kita umat perjanjian. Kita bukan dibiarkan sendiri. Kita tidak dibiarkan terlantar diserang Amalek. Inilah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus. Aminnya kurang mantap. Amin. Haleluya. Kita minum dalam nama Yesus. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Firman telah datang bagi kami. Bapa, kami mengucap syukur. Terutama Engkau adalah resting place kami. Dan kami tidak akan sendiri. Kami menghadapi perjalanan hidup kami. Kami menjalankan tugas atau misi kerajaan kami di muka bumi ini. Tidak berjalan sendiri, tetapi ada di dalam perlindungan, ada di dalam pemeliharaan Raja kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang telah mengutus kami ke muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk
posisi hari ini ya Tuhan, kami berada di penghujung Oktober. Kami mengucap syukur untuk apa yang segala yang telah dibangun dalam kehidupan perjalanan anak-anak-Mu ini juga ya Tuhan. Semuanya kami tahu bahwa Allah yang memampukan, Allah lah yang membuatnya berhasil. Dan khusus untuk hari ini kami mengucap syukur bahwa generasi-generasi penerobos pasti sudah bangkit dari keluarga ini, bangkit dari warga kerajaan surga, dan siap untuk menginvasi dunia, bahkan telah mengekspansi juga di seluruh penjuru dunia, di dalam kuat kuasa Roh Kudus, di dalam tuntunan-tuntunan Allah, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, bahwa benar waktu-waktu ini Bapak-bapak rohani dibangkitkan, generasi-generasi baru dibangkitkan, dan semua ini berjalan bersama-sama untuk membawa satu misi kerajaan sorga yang dituntaskan oleh kuat kuasa Roh Kudus di dalam anugerah Allah untuk mempermuliakan nama Raja di atas segala raja, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Dan mereka tidak akan bangkit hanya untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang meneruskan apa yang telah dikerjakan oleh bapak-bapaknya sebelumnya. Namun mereka juga adalah pemimpin yang berhati, yang melayani. Hati Bapa juga dilahirkan di hidup mereka. Sehingga generasi ke generasi akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kebangunan rohani besar, ada penuaian raya terjadi di muka bumi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan memberkati seluruh bapak-bapak rohani, seluruh orang tua. Pemulihan terjadi di rumah tangga. Semua bentuk hubungan yang rusak dipulihkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan sungguh generasi-generasi penerus kami akan dilihat oleh dunia. Mereka akan melihat dan berkata, benar, ini adalah generasi yang diurapi dan diberkati Tuhan, milik kepunyaan Allah sendiri. Dan biarlah nama Yesus Kristus Tuhan dipermuliakan. Mari kita sorakan haleluya. Haleluya. Amin. Angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita semua, kepada Anda, kebenarannya. Kita menutup mata terhadap kejahatan dan tidak mau mendengar semua yang tidak baik. Dan engkau akan dilindungi, akan diangkat ke atas bukit batu. Bersama dengan Tuhan, rotimu disediakan, air minummu terjamin. Matamu melihat Sang Raja dalam semaraknya. Dan kau bisa melihat negeri yang masih jauh. Perjalananmu masih jauh. Tetapi engkau sudah di-recharge. Dan anytime selalu di-recharge dengan kuasa Roh Kudus. Dan menerima jamahan Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, rahmat, kemurahan dari Tuhan menyertai engkau. Seumur hidupmu. That rock is Christ. In Jesus' name. Amin. Tuhan memberkati. Warga Kerajaan Allah, mari ciptakan waktu yang berkualitas untuk mengenal Yesus lebih lagi melalui program Voice of Victory. Tayang setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 WITA hanya di Rock Ministry TV. Jesus bless you.